Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti pengikut-pengikutnya. Oleh sebab itu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Pada Quran Surah Ali Imran ayat 175, kalau setan tidak berhasil menyesatkan manusia dengan segala langkah-langkah yang telah dilakukan, maka syaitan masih punya cara lain, yaitu dengan cara menakut-nakuti. Takut yang dimaksud di sini bukanlah takut yang sifatnya alami, seperti takutnya seseorang diterkam binatang buas di tengah hutan belantara yang dikenal banyak binatang buasnya, atau takut melakukan kemaksiatan. Tetapi takut yang dijadikan senjata syaitan ini adalah takut menyatakan kebenaran, takut menegakkan hukum Allah, takut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena khawatir dengan segala risiko dan konsekuensinya. Misalnya, kalau menegakkan kebenaran, menegakkan hukum-hukum Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar, nanti akan kehilangan jabatan, akan kehilangan teman dekat, akan berisiko jatuh miskin, bahkan bisa masuk penjara dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa setan akan selalu menakut-nakuti manusia yang senantiasa mengikuti syaitan itu pada surah Ali Imran 175, sehingga bagi orang yang imannya kuat justru semakin ditakut-takuti semakin bertambah semangatnya, makin bertambah imannya. Bagi mereka cukuplah Allah yang menjadi jaminan dan menjadi penolong. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surah Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bila takhwif, cara setan menakut-nakuti berhasil, maka akan lahirlah generasi atau pribadi-pribadi yang tidak lagi memiliki keberanian, sehingga mereka akan menyembunyikan kebenaran itu. Dan yang lebih parah lagi, kalau sampai memperjualbelikan kebenaran itu dengan harga yang murah. Betapapun besar nilainya harganya, tetapi bila harus ditukar dengan kebenaran, Allah menyebutnya dengan harga yang murah, atau yang diistilahkan dengan thamanan qalila. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 174, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api.
dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksaan yang amat pedih. Jadi menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah karena hanya demi kesuksesan dalam kehidupan di dunia yang tidak bermakna untuk kehidupan akhiratnya. Ini yang seringkali dikejar orang sehingga seseorang melakukan apa saja demi untuk kesenangan hidup di dunia, wa tansawnal akhirah, namun mereka lupa dengan akhirat. Sehingga pada Quran surah Al-Baqarah ayat 159, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bainahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Quran, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Sehingga walaupun mereka mendapatkan apa yang menjadi keinginan di dunia, namun tidak akan ada keberkahan, bahkan bisa menyesatkan dirinya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, tadlil dan takhwif, menyesatkan dan menakut-nakuti, itu tidak hanya dilakukan oleh makhluk yang bernama jin, tetapi juga oleh manusia. Jin dan manusia yang menjadi pengikut syaitan yang disebut dengan syayatinul insi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran pada Quran surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk tipuan. Maka syaitan itu adalah sifat makhluknya manusia dan jin. Jadi kalau syaitan itu mempengaruhi yang lain, sedangkan iblis itu lebih kepada pribadi, kepribadian. Nah untuk itulah ketika ada seorang putus asa, itu disebut iblis. Kemudian dari putus asa itu ngajak-ngajak mempengaruhi yang lain, itulah yang disebut dengan syaitan. Sehingga iblis dan syaitan itu selalu melekat pada manusia dan jin sampai hari kiamat. Maka apa yang harus kita lakukan untuk melawan, untuk membentengi supaya setan itu yang di bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah, jangan sampai kita buka peluang untuk lepas dari ikatan itu. Maka Islam mengajarkan yang pertama, agar masuk Islam secara utuh yang dikenal dengan kafah dan menjauhi semua langkah-langkah syaitan, sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi masuk Islam secara kafah artinya masuk Islam secara totalitas, baik yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Banyak orang kepada Tuhannya ketika
Solat dia bagus, tapi implementasi daripada solat di dalam kehidupan hablum minan nas yang ini seringkali tidak nyambung. Jadi masuk Islam secara kafah di dalam urusan-urusan muamalah, jadi tidak hanya pada saat ritual ibadah itu. Nah, dalam ritual ibadah itu harusnya melahirkan kepribadian yang diharapkan di dalam Islam. Jadi seperti puasa mengajarkan kita itu senantiasa hidup jujur ya, untuk bersih dari segala hal-hal yang akan merusak citra kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat berkualitas karena Allah memberikan kepada manusia kelebihan akalnya. Cara yang kedua, kita selalu menyadari bahwa setan itu adalah musuh utama. Maka tempatkan syaitan itu sebagai musuh. Sebagaimana pada Quran Surah Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian langkah berikutnya secara praktis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, seperti ketika muncul godaan syaitan, ada tanda-tanda masuk pada diri kita sifat syaitan itu, maka dalam hadis muttafaqun alaih kita disuruh berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, membaca al-mu'awwidzatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dalam hadis riwayat Nasa'i, syukur kalau kita tambah dengan al-ikhlas. Jadi yang diistilahkan dengan trikul ya. Kemudian berikutnya membaca ayat kursi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, karena di situ di ayat kursi ada penguatan tauhid, kemudian ada keyakinan bahwa Allah yang menguasai segala sesuatu, kemudian di situ mengandung muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disitulah tidak ada peluang setan itu untuk masuk, karena mereka sendiri sudah berjanji, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang salih. Maka kesalihan kita bangun dengan membaca ayat-ayat Allah yang bisa mengingatkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca surah Al-Baqarah setidaknya di muqaddimahnya ayat 1 sampai ayat 5 dari 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Membaca zikir ya, seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diperbanyak, Rasulullah tidak pernah kurang dari 100 kali. Ada istighfar, ada salawat, kemudian ada zikir yang lengkap tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Kemudian senantiasa mengingat Allah hadir di majelis ilmu yang di situ dikatakan Riyadul Jannah. Ya, jadi kebun-kebun surga di mana kita berkumpul untuk mengingat Allah lewat majelis ilmu yang akan menambah keimanan kita kepada Allah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kalau kita itu sudah mulai marah, maka kita berta'awud, kemudian setelah itu berwudu, lakukan salat 2 rakaat. Ini beberapa benteng ya, kita senantiasa siaga, tahu kapan pintu-pintu masuknya setan yang harus kita bentengi sekuat tenaga dengan menambah ilmu, menguatkan keimanan lewat ibadah.
yang kita lakukan, ya apa itu sholat, itu puasa, dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan kita, senantiasa kita hadiri majelis ilmu yang akan menjadikan iman kita semakin hari semakin kuat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.